Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya membuat beberapa prototipe mengenai bangunan sekolah berbasis teknologi. Pertama-tama, saya mencari beberapa jenis geometri dasar yang memungkinkan untuk dijadikan sebuah bangunan. Kemudian, setiap geometri tersebut pada desain melambangkan sifat yang berbeda-beda. Setelah mencari beberapa teori yang membahas tentang dasar geometri dalam sebuah bangunan, teori yang berasal dari Mahekan yang berjudul The Geometrization of Architectural Form membahas kalau lingkaran merupakan bentuk yang bagus untuk dijadikan dasar atau bentuk suatu bangunan, karena sifat dari lingkaran yang simpel dan memiliki poin referensi yaitu titik tengahnya dalam pembagian ruangan. Teori yang juga dibuat oleh Teresa Bardiska yang berjudul Ring and Circle, Symbolical and Practical Meaning of Form in Architecture mengatakan kalau lingkaran merupakan sebuah kompleksitas dan struktur yang multifungsi dibandingkan bentuk lainnya, dan mempunyai keunggulan di bidang fungsi, struktur, sosial, estetika, dan emosional. Beberapa keunggulan penggunaan lingkaran sebagai bentuk bangunan adalah penggunaan material yang lebih sedikit dibandingkan bangunan yang berbentuk gabungan dari persegi. Kemudian, area yang terkena dampak cuaca dari luar bangunan lingkaran lebih sedikit dibandingkan bangunan persegi. Hal itu membuat bangunan lebih mudah dikontrol suhu atau temperatur udara ruangan di dalamnya. Yang ketiga, pemaparan cahaya matahari yang diterima lebih banyak dan hampir semua sisi bangunan bisa menerima cahaya matahari dari luar bangunan. Sirkulasi udara yang baik karena bangunan berbentuk lingkaran bisa menerima udara dari segala arah, yang kemudian bagus untuk sirkulasi udara dalam bangunan. Bangunan yang berbentuk lingkaran juga memiliki gaya tahan yang kuat terhadap gempa karena keterkaitan ruangan yang erat dan juga tahan terhadap hembusan angin yang kuat karena bentuk dari lingkaran itu sendiri. Dari teori tersebut, saya menetapkan untuk bereksplorasi dari lingkaran sebagai bangunan sekolah yang ingin saya rancang dalam prototipe. Saya membuat parameter yang sesuai dengan teori mengenai sekolah berbasis teknologi yang baik yang bisa beradaptasi dengan adanya pandemik di masa yang akan datang, dari aspek natural, tata ruang pembelajaran, dan pembagian ruangan outdoor dan indoor. Berikut adalah beberapa prototipe yang saya buat dengan mengeksplorasi bentuk dari lingkaran, yang kemudian akan saya analisa berdasarkan parameter yang ditetapkan. Analisis ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian ruang outdoor dan indoor, serta penghubung antar ruangan, pembagian ruang teknologi dan ruang belajar murid, sirkulasi udara, dan kemungkinan penempatan taman di area sekitar bangunan. Prototipe pertama atau prototipe A memiliki aspek natural yang cukup baik, tata ruang belajar yang cukup baik, tetapi pembagian ruangan indoor dan outdoor yang kurang baik. Prototipe kedua atau prototipe B memiliki aspek natural dan pembagian ruang outdoor indoor yang kurang karena akses ruangan outdoor jauh lebih sedikit, tetapi memiliki tata ruang pembelajaran yang cukup baik. Prototipe ketiga atau prototipe C, aspek naturalnya cukup baik, akses terhadap ruang belajar yang kurang, dan pembagian ruang indoor dan outdoor yang jelas. Prototipe keempat atau prototipe D memiliki aspek natural yang baik, pembagian ruangan belajar yang jelas, dan ruang outdoor indoor yang setara. Prototipe kelima atau prototipe E memiliki aspek natural yang kurang baik, dan juga penempatan indoor dan outdoor yang kurang baik. Tetapi prototipe ini memiliki pembagian ruang pembelajaran yang bisa dilihat dengan jelas. Prototipe F atau prototipe ke-6 memiliki aspek natural pembagian ruang belajar dan ruang indoor dan juga outdoor yang cukup baik. Dari seluruh prototipe tersebut, yang paling baik sesuai parameternya adalah prototipe D. Kemudian saya mengeksplorasi lebih dalam tentang prototipe ini, apa saja kekurangan yang dimiliki oleh prototipe ini. Terdapat 3 kekurangan, yaitu kekurangan fleksibilitas ruangan teknologi, kurangnya area bentuk beraktivitas, dan bukan pada area yang mengganggu aktivitas manusia. Preseden ini mengenai Sari Viha House yang menggunakan metode moving architecture, di mana pergerakan ruangan itu terjadi secara horizontal dan juga rotasi. Pengubahan fleksibilitas juga bisa digunakan dengan metode yang sama, yaitu pergerakan ruang. Tetapi bagaimana jika pergerakan ruang itu tidak hanya horizontal, tetapi juga vertikal, sehingga lantai yang digunakan itu bisa menyesuaikan dengan kelas yang digunakan untuk menambahkan fleksibilitas dalam gedung tersebut. Masalah yang kedua, yaitu kurangnya area untuk beraktivitas, bisa diubah dengan penambahan area di atas bangunan, dan bisa dijadikan sebagai tempat taman, tempat duduk, dan juga kantin. Masalah ketiga adalah keterbukaan area tersebut. Membuat hujan atau terik matahari bisa menjadi constraint atau mengganggu aktivitas manusia. Jadi, bagaimana cara mengubah hujan atau terik matahari itu tidak lagi mengganggu aktivitas manusia tanpa mengubah kualitas outdoor dari bangunan tersebut? Penggunaan kaca sebagai atap bisa menjadi solusi. Kemudian, dari beberapa pilihan eksplorasi bentuk kaca, yang terbaik adalah pilihan C, dari sisi kekuatan dan material yang lebih sedikit. Kemudian, pada bagian atap yang digunakan sebagai ruang beraktivitas juga membutuhkan vista yang baik, di mana C adalah adanya bukan pada bagian dinding, membuat sirkulasi udara natural yang baik, dan pandangan atau vista yang baik. Berikut adalah analisis bagaimana hujan atau paparan sinar matahari bisa menjadi kegunaan bagi bangunan. Presiden Alpbach Tower
menjelaskan tentang kinetic architecture, di mana modul yang berada di bagian depan jendela bisa diatur sesuai dengan kemauan penggunaan ruang. Kinetic architecture ini bertujuan untuk pengontrolan suhu udara yang baik, pencahayaan natural, yang bisa diakses sesuai dengan kondisi cahaya matahari yang saat itu sedang berlangsung. Rancangan prototipe yang saya buat ini juga bisa menggunakan kinetic architecture sebagai tambahan elemen pada bangunan ini. Dengan adanya kinetic architecture itu, kita bisa menyesuaikan suhu atau temperatur ruangan yang nyaman bagi siswa untuk belajar di bangunan tersebut.